Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ardiansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama, definisi terlebih dahulu. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan berkomunikasi. Kemudian, kalau infrastruktur jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Jenis-jenis infrastruktur jaringan itu pertama ada terpusat, kemudian ada jaringan komputer terdistribusi. Nah, terpusat itu apa? Nah, itu terpusat itu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana klien itu bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasalnya itu dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi itu merupakan hasil dari gabungan beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan dari jaringan terpusat itu standarisasi itu mudah diterapkan, kemudian pemakaian CPU itu menjadi lebih efisien, sistem keamanan itu lebih terjamin karena mudah diterapkan, kemudian dapat digunakan sebagai sarana aplikasi multi user. Nah, kekurangannya itu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau kegangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Kemudian pelayanan kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan pada tempatnya itu komputer pusat. Nah, kalau kinerja CPU itu sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun. Kemudian masuk ke kelebihan jaringan terdistribusi, yaitu kelebihannya itu mengatasi masalah beban kerja pada komputer pusat. Kemudian biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan itu bukan hanya sekedar kayak data mentah gitu. Kemudian kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap seluruh sistem. Nah, kekurangannya itu boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, lalu proses data agak lambat kalau dibandingin sama sistem terpusat. Dan terakhir itu membahayakan dari segi keamanan karena pemakainya itu diberi keleluasan kerja pada komputer lokal. Kemudian masuk ke jenis-jenis jaringan. Pertama, pembagian jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Pertama, ada personal area network. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, yaitu seperti yang ada di sekitar komputer kita, seperti mouse, printer, earphone Bluetooth, dan lain-lain. Kemudian LAN, ini cakupannya agak lebih besar daripada WAN tadi. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN pada rumah atau sistem jaringan pada sekolah, kantor. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, kalau MAN ini cakupannya itu sudah mencapai cakupan kota. Lalu CAN atau Campus Area Network ini memiliki kemiripan dengan MAN, tapi cakupannya itu lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau universitas. Kemudian WAN. Nah, ini kalau WAN cakupannya itu sudah mencapai suatu negara atau bahkan satu benua. Kemudian kalau berdasarkan akses itu ada internet dan intranet.
Internet itu bisa diakses oleh kalangan umum, sedangkan kalau internet itu lebih terbatas, misalnya hanya pada organisasi atau perusahaan, intinya kalangan internal. Kalau berdasarkan cara membangun, ada infrastructure mode dan ad hoc mode. Kalau infrastructure itu perangkat di jaringan infrastructure mode itu semuanya melalui satu access point. Nah, misalnya ada dua laptop yang terkoneksi melalui jaringan infrastructure mode ini. Nah, walaupun kedua laptop itu terhubung terletaknya bersebelahan, tetapi mereka itu tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan melalui perantara, yaitu access point. Jadi infrastructure mode ini itu membutuhkan access point. Sedangkan kalau ad hoc itu kebalikannya, jadi tidak memerlukan access point dan antar perangkat itu terhubungnya secara langsung. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan jenis transmisi itu ada broadcast satu ke semua dan point to point satu ke satu. Kalau broadcast itu merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Nah, kalau jaringan point to point itu tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim suatu paket ke tujuan alamat, itu diperlukan mesin perantara. Kemudian topologi jaringan. Pertama ada topologi bus. Nah, ini topologi bus itu merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihannya itu penyimpanan atau setup jaringannya itu lebih mudah dan terjangkau. Kekurangannya adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Nah, kalau topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung merupai cincin atau lingkaran. Kelebihannya itu tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data, sedangkan kekurangannya itu jika salah satu node mengalami kegangguan, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Kemudian topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung melalui server atau hub. Kelebihannya itu adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, karena setiap workstation itu memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahannya itu topologi star membutuhkan biaya yang lebih banyak. Topologi tree itu merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi ini tuh menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung melalui bus pohon. Perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan serta kekurangannya itu kurang lebih sama dengan topologi bus dan star. Namun dengan menggunakan jaringan tree ini mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Topologi mesh itu sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus antara
secara absolut antar node dan dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.